Apa langkah Demokrat di Kabupaten Buleleng untuk bisa dipercaya oleh masyarakat Buleleng? Karena Buleleng ini paling besar loh di Bali. Kalau saya pragmatis enggak ya. Karena kita mengajarkan, kalau pragmatis itu mengajarkan masyarakat sesuatu yang kurang bagus. Betul, artinya bukan meniru-niru belusukan seperti itu. Ya, karena kita lihat dari polling itu setiap kecamatan itu suaranya sudah hampir merata memilih Bu Lo. Oke, kembali di Jarak Podcast. Saya hari ini bersama Ketua DPC Partai Demokrat Singaraja. Rupanya beliau mencalonkan diri lagi sebagai Ketua DPC, dan harapan masyarakat juga dari jawaban netizen maju ke Singaraja 1. Hari ini saya tanyakan kesiapan beliau terkait dengan 2024 menjadi calon Bupati Singaraja. Silakan Bu Lo. Apa kesiapannya? Apa sudah siap ini bertarung di 2024? Begini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi saya ini sekarang kan mau maju mencalonkan diri sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Buleleng kembali untuk periode masa bakti 2021-2026. Jadi konsen saya ke pemilihan ini dulu. Tetapi kan saya dengar dari bawah kayaknya suara kembali ke Bu Lo, ya, suara ke Bu Lo. Oke, karena udah ada polling dari kita internal, dari media kita, tentu ini pertanyaan dan persiapan Bu Lo. Apa langkah Demokrat di Kabupaten Buleleng untuk bisa dipercaya oleh masyarakat Buleleng? Karena Buleleng ini paling besar loh di Bali, sehingga Bu Lo harus memiliki strategi yang jitu untuk dipercaya sama rakyat Buleleng. Gimana itu? Kalau saya ya dari dulu, ini bukan dari sekarang-sekarang aja. Jadi dari dulu saya masuk partai di 2009 itu saya udah artinya aktif ya, turun ke bawah. Jadi bukan hanya di saat pencalegan atau saat ada pilkada saya turun ke masyarakat. Jadi tidak ada event-event politik pun saya aktif turun ke masyarakat. Sudah biasa lah ya. Betul, artinya bukan meniru-niru belusukan seperti itu. Jadi saya mengadakan kontak langsung ke masyarakat, turun ke rumah-rumah, menyapa masyarakat, seperti itu, bagi-bagi sembako. Ya, karena mana pilihan yang belum hamil ini, karena masyarakat bisa didekati dengan cara pendekatan adat, pendekatan komunikasi, simbokramo, atau pragmatis. Karena apakah mampu nanti Bu Lo di sana pendekatan secara adat gitu? Bu Lo mana yang dipilih? Pragmatis apa secara kemanusiaan, turun simbokramo, mengenalkan diri kepada tokoh-tokoh di bawah di Singaraja? Kalau saya pragmatis enggak ya. Ya, karena kita mengajarkan, kalau pragmatis itu mengajarkan masyarakat sesuatu yang kurang bagus. Seperti itu. Jadi kalau kita dari awal udah pragmatis, nanti memilih pemimpin pun akan seperti itu. Lahir pemimpin-pemimpin yang pragmatis juga, seperti itu. Nah, jadi kalau pendekatan saya ke masyarakat adalah turun pada saat ada upacara adat. Jadi ada, Bali kan banyak ya upacara adat, ada acara 3 bulanan, kematian atau apapun itu ya. Saya aktif ikut dalam acara-acara adat tersebut, upacara di pura. Yang paling sering saya datangin seperti itu. Ya, karena kita lihat dari polling itu setiap kecamatan itu suaranya sudah hampir merata memilih Bu Lo. Makanya kami mewawancarai Bu Lo ini karena adanya polling itu, sehingga perlu rupanya persiapan seperti apa yang kami tanyakan untuk maju di 2024. Berarti sekarang ini konsen dulu pemilihan Ketua DPC. Saya konsen dulu di pemilihan Ketua DPC. Setelah itu persiapan untuk mencalonkan diri sebagai eksekutif di Buleleng. Siap nggak itu kalau dipercaya oleh masyarakat Buleleng? Saya ini sebagai pengurus partai. Jadi kalau partai menugaskan harus siap. Harus siap ya? Iya, siap. Oke, demikianlah Ibu Lo D. Heriani yang selaku Ketua DPC Kabupaten Singaraja menyatakan sanggup bila mana ditunjuk oleh partai dan ditunjuk oleh kader-kadernya, dan masyarakat Buleleng menghendaki sebagai Buleleng 1. Sampai jumpa di lain kesempatan di podcast berikutnya. Terima kasih.